Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang preparing data atau menyiapkan data. Kelompok kami terdiri dari Adam Andi Putra, Gisa Alfianto, Krisnawan Samudro Aji, Muhammad Iqbal Heru Rizal, dan Muhammad Roni. Silakan disimak. Tujuan bab 1. Analisis representasi dan karakteristik dasar dari kumpulan data mentah dan besar. 2. Menerapkan teknik normalisasi yang berbeda pada atribut numerik. 3. Mengenal teknik berbeda untuk persiapan data termasuk transformasi atribut. 4. Bandingan berbagai metode untuk menghilangkan nilai yang hilang. 5. Buat metode untuk representasi seragam dari data yang bergantung pada waktu. 6. Bandingkan teknik yang berbeda untuk deteksi pencilan. 7. Menerapkan beberapa teknik pre-processing data. Representasi data baku. Setiap sampel dijelaskan dengan beberapa fitur dan ada berbagai jenis nilai untuk setiap fitur. Contoh akan mulai dengan dua jenis yang paling umum, numerik dan kategoris. Nilai numerik termasuk variabel nilai real atau variabel integer, seperti usia, kecepatan, atau panjang. Sebaliknya, variabel kategorikal atau sering disebut simbolik tidak memiliki satupun dari dua hubungan ini. Dua nilai variabel kategorikal bisa sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan. Sebuah variabel periodik adalah fitur yang hubungan jarak ada, tetapi tidak ada urutan hubungan. Contohnya adalah hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, atau hari dalam setahun. Senin dan Selasa sebagai nilai fitur lebih dekat dari Senin dan Kamis, tetapi Senin bisa datang sebelumnya atau sesudah Jumat. Mayoritas metode penambangan data lebih cocok untuk data statis dan pertimbangan khusus, serta beberapa pemrosesan awal seringkali diperlukan untuk menambang data, yang berarti mereka memiliki sejumlah besar fitur terukur. Dimensi tambahan dari kumpulan data yang besar ini menyebabkan masalah yang dikenal dalam terminologi data mining sebagai kutukan dimensionalitas. Secara konseptual, benda-benda dalam ruangan berdimensi tinggi memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk volume tertentu daripada benda dalam ruang berdimensi rendah. Misalnya hypercube berdimensi tinggi, jika dapat divisualisasikan, akan terlihat seperti landak, seperti pada gambar 2.2. Saat dimensionalitas bertambah besar, tepinya tumbuh lebih panjang dibandingkan dengan ukuran bagian tengah hypercube. 4 sifat penting dari data berdimensi tinggi mempengaruhi interpretasi data masukan dan hasil penggalian data. Karakteristik data baku. Semua kumpulan data mentah yang awalnya disiapkan untuk penambahan data seringkali berukuran besar. Banyak yang terkait dengan manusia dan berpotensi menjadi berantakan. A priori, seseorang harus berharap untuk menemukan nilai yang hilang. Distoris, kesalahan pencatatan, pengambilan sampel yang tidak memadai, dan seharusnya dalam kumpulan data awal ini, data mentah yang tampaknya tidak menunjukkan masalah-masalah ini seharusnya segera menimbulkan kecurigaan. Sangat penting untuk memeriksa data secara menyeluruh sebelum melakukan langkah lebih lanjut dalam analisis formal. Secara tradisional, analis data mining harus membiasakan diri dengan data mereka sebelum mulai
memodelkannya, atau menggunakannya dengan beberapa algoritma data mining. Data yang terdistoris, pilihan langkah yang salah dalam metodologi, kesalahan penerapan data alat penambangan, model yang terlalu ideal, model yang melampaui berbagai sumber ketidakpastian, dan ambiguitas dalam data. Semua ini menunjukkan kemungkinan untuk mengambil arah yang salah dalam satu data proses penambangan. Oleh karena itu, penambangan data bukan hanya masalah penerapan direktorit alat untuk masalah tertentu, melainkan proses penilaian kritis, eksplorasi, pengujian, dan evaluasi. Data harus terdefinisi dengan baik, konsisten, dan tidak mudah berubah. Kuantitas data harus cukup besar untuk mendukung analisis data, pembuatan query, pelaporan, dan perbandingan data historis dalam jangka waktu yang lama. Transformasi data baku. Kami akan meninjau beberapa tipe umum dari transformasi data yang tidak bergantung pada masalah dan yang dapat meningkatkan hasil data mining. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu bergantung pada jenis data, jumlah data, dan karakteristik umum dari tugas penambangan data. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gisa Alfianto, akan mempresentasikan normalisasi. Beberapa metode penambangan data, biasanya yang didasarkan pada perhitungan jarak antara titik dalam ruangan berdimensi n, mungkin memerlukan data yang dinormalisasi untuk hasil terbaik. Ada banyak cara untuk menormalkan data. Berikut ini adalah 3 teknik normalisasi yang sederhana dan efektif. Sebuah fitur numeric Y yang dapat berkisar pada banyak nilai yang berbeda, terkadang sebanyak jumlah kasus pelatihan. Untuk banyak teknik penambangan data, perbedaan kecil di antara nilai-nilai ini tidak signifikan dan dapat menurunkan kinerja metode dan hasil akhir. Mereka dapat dianggap sebagai variasi acak dari nilai dasar yang sama. Oleh karena itu, terkadang bermanfaat untuk menghaluskan nilai variabel. Banyak summeter sederhana dapat ditentukan bahwa rata-rata nilai yang diukur serupa. Misalnya, jika nilainya adalah bilangan real dengan beberapa tempat desimal, pembulatan nilai ke presisi tertentu bisa menjadi algoritma penghalusan sederhana untuk sejumlah besar sampel, di mana setiap sampel memiliki nilai realnya sendiri. Selanjutnya, perbedaan dan rasio. Bahkan perubahan kecil pada fitur dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja data mining. Efek transformasi yang relatif kecil dari fitur input atau output sangat penting dalam spesifikasi tujuan penambangan data. 2 jenis transformasi sederhana, perbedaan dan rasio, dapat membuat perbaikan dalam tujuan spesifikasi, terutama jika diterapkan pada fitur keluaran. Transformasi ini terkadang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tujuan awal yang sederhana untuk memprediksi angka. Oleh karena itu, untuk banyak metode penambangan data, sejumlah kecil alternatif akan meningkatkan efisiensi algoritma dan akan sangat sering memberikan hasil yang lebih baik. Rasio adalah transformasi sederhana kedua dari fitur target atau keluaran. Perbedaan dan transformasi rasio tidak hanya berguna untuk fitur keluaran tetapi juga untuk masukan. Mereka dapat digunakan sebagai perubahan waktu untuk satu fitur atau sebagai komposisi fitur masukan yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Krisnawan Samudro Aji.
Saya akan melanjutkan menjelaskan dari Gisya Alfianto. Banyak aplikasi menunjukkan bahwa hasil diagnostik yang lebih baik diperoleh saat transformasi awal dilakukan menggunakan fitur baru yang disebut indeks massa tubuh atau BMI, yang merupakan rasio bobot antara berat dan tinggi. Fitur gabungan ini lebih baik daripada parameter awal untuk menggambarkan beberapa karakteristik pasien, seperti apakah pasien kelebihan berat badan atau tidak. Transformasi logis juga dapat digunakan untuk membuat fitur baru. Tetapi tidak ada metode transformasi data terbaik secara universal. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa peran utama tetap untuk wawasan manusia saat mendefinisikan masalah. Perhatian harus diberikan pada fitur penulisan, karena transformasi yang relatif sederhana terkadang jauh lebih efektif untuk kinerja akhir daripada beralih ke beberapa teknik data mining lainnya. Untuk banyak aplikasi data mining dunia nyata, bahkan ketika ada data dalam jumlah besar, subset kasus dengan data lengkap mungkin relatif kecil. Metode lain mengharuskan semua nilai tersedia. Pertanyaan yang jelas adalah apakah nilai-nilai yang hilang ini dapat diisi selama persiapan data? Sebelum penerapan metode pengembangan data, solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Namun, jika tidak ada nilai yang jelas atau masuk akal, untuk setiap kasus, penambang memasukkan derau ke dalam kumpulan data dengan menghasilkan nilai secara manual. Pendekatan kedua memberikan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai yang hilang. Ini didasarkan pada penggantian nilai yang hilang secara formal dan sering otomatis dengan beberapa konstanta. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang nilai yang hilang secara formal dengan beberapa konstanta, seperti 1. Mengganti semua nilai yang hilang dengan satu konstanta global. Pilihan konstanta global sangat bergantung pada aplikasi. 2. Mengganti nilai yang hilang dengan min fiturnya. 3. Mengganti nilai yang hilang dengan min fiturnya untuk kelas tertentu. Pendekatan ini hanya mungkin untuk melakukan klasifikasi di mana sampel diklasifikasikan terlebih dahulu. Waktu data tergantung. Aplikasi penambangan data praktis akan berkisar dari aplikasi yang memiliki hubungan yang bergantung pada waktu hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Masalah dunia nyata dengan ketergantungan waktu memerlukan persiapan dan transformasi data khusus, yang dalam banyak kasus penting untuk penambangan data yang berhasil. Kami akan mulai dengan kasus yang paling sederhana. 1. Fitur yang diukur dari waktu ke waktu. Fitur ini memiliki serangkaian nilai dalam satuan waktu tetap. Misalnya, pembacaan suhu dapat diukur setiap jam, atau penjualan suatu produk dapat dicatat setiap hari. Ini adalah waktu univariat klasik masalah deret, di mana diharapkan nilai variabel X pada waktu tertentu dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Karena deret waktu diukur pada satuan waktu tetap, deret nilai dapat diekspresikan sebagai berikut. Analisis luar. Seringkali dalam kumpulan data yang besar, terdapat sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel semacam itu yang secara signifikan berbeda atau tidak konsisten dengan kumpulan data lainnya disebut pencilan. Pencilan dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau mungkin hasil dari variabilitas data yang melekat.
Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.